Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'd. Nah, teman-teman dimanapun Anda sedang berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asas-asas dalam hukum pidana Islam. Sebelum membahas ini akan saya mulai dengan sebuah pantun ya. Karena materi ini sebenarnya adalah pagi hari, maka tentang pagi bicara. Mentari pagi sinarnya terang, burung berkicau, riang gembira. Keadilan dijunjung tak pernah hilang, hukum tegak rakyat sejahtera. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang asas-asas hukum pidana Islam. Ya, seperti kita pahami bahwasannya hukum pidana Islam atau dikenal dengan fikih jinayah itu adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak tanduk atau yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksinya dalam syariat Islam, di mana sumbernya itu adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ijtihad ini masuk di dalamnya adalah ijma kemudian kias, gitu ya. Tentu tujuannya itu tidak lain adalah untuk limaslahatil ibad fil ajil wal ajil. Tujuannya tidak lain adalah untuk kemaslahatan rakyat bangsa, baik itu saat ini dan kelak, atau bahasa lainnya untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Sebab setiap berbicara tentang hukum Islam, maka tidak hanya berbicara tentang kepentingan dunia, tetapi juga berbicara tentang kepentingan akhirat. Atau tujuan hukum pidana Islam ini juga tidak akan lepas dari eh, kemaslahatan, di mana kemaslahatan itu maksudnya adalah jalbul masoleh wa daf'id dar, atau jalbul masoleh wa daf'ud dar, yaitu untuk menarik kemaslahatan, mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan atau kemudaratan. Yang sering kita dengar itu tentang makosid syariah, terutama maslahah dalam tingkatan doruri atau dalam tingkatan primer itu, menurut Imam Syatibi atau Imam Ghazali atau Izzuddin bin Abdus Salam itu hanya lima saja, yaitu hifdzuddin, menjaga agama atau melindungi agama. Kemudian yang selanjutnya adalah hifdzun nafas, melindungi jiwa atau memelihara jiwa. Kemudian hibdul akal, untuk memelihara atau menjaga akal. Kemudian yang nomor empat itu adalah hibdun nasal, untuk memelihara eh, keturunan. Dan yang kelima itu adalah hibdul mal, ya, untuk memelihara atau menjaga harta. Menurut Ibnu Asyur itu ditambah menjadi enam, yaitu hibdul erd, untuk menjaga kehormatan. Tetapi bagi ulama, sebenarnya bagi ulama yang konsen di dalam makosid, tanpa memasukkan hibdul erd, menjaga kehormatan, itu sebenarnya di hibdul nafas itu sudah masuk masuk kepada dalam hal apa, hibdul nafs, menjaga kehormatan, ya. Itu tujuannya teman-teman sekalian, karena kita pembahasannya hari ini adalah untuk membicarakan tentang asas-asas dasar hukum pidana Islam, maka yang perlu kita pahami bahwasannya ada beberapa dasar, ada beberapa asas yang perlu kita pelajari supaya pelajaran kita tentang fikih jenayah atau
fikih hukum pidana Islam itu tidak kemana-mana. Ya, sebelum kita membahas tentang apa saja asas-asasnya itu, maka perlu kita pahami tentang asas legalitas itu ya. Teman-teman sekalian, asas legalitas di dalam hukum pidana Islam itu menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana dan tidak dapat dikenakan hukuman kecuali telah ada ketentuan nas ataupun dalil syar'inya yang mengaturnya. Ya, kalau tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya, maka eh, tidak bisa kita memutuskan atau menghukum seseorang. Dalam hukum eh, pidana Islam atau fikih jinayah itu konsen kita kan kepada tiga ruang lingkup, yaitu jarimah hudud, jarimah kisos, dan yang ketiga adalah jarimah takzir atau diat. Ya, teman-teman sekalian. Jadi yang pertama, asas legalitas di dalam hukum Islam itu atau dalam hukum pidana Islam itu adalah asas yang mana la jarimata wala uqubata illa binnas. Atau ini yang disebut dengan, di pertama tadi disebut dengan asas legalitasnya itu apa gitu ya. Sedangkan asas legalitas tadi saya katakan bahwasannya eh, dalam hukum pidana Islam menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana dan tidak dapat dikenakan hukuman kecuali telah ada ketentuan nas atau dalil syar'i yang mengaturnya. Dalilnya mana? Al-Quran mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Al-Quran jelas tegas mengatakan bahwasannya kami dan kami tidak akan menyiksa, mengadab ya orang-orang di mana pada mereka itu belum ada seorang utusan yang menjelaskan tentang ketentuan hukum suatu perkara. Jadi sebelum Islam datang, bagaimana orang-orang Indonesia misalnya mereka tidak dapat dakwah Islam. Nah, di masa Nabi Muhammad di awal-awal itu tidak ada orang yang menyebarkan Islam di sini, belum sampai ke Indonesia. Lalu bagaimana mereka, apakah mereka akan disiksa? Ya, kalau melihat tentang ayat ini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan tidaklah kami mengazab atau menyiksa mereka sebelum kami mengutus kepada mereka utusan, maka orang-orang yang belum mendapatkan dakwah Islam itu ya tidak disiksa ya kalau melihat ayat ini ya. Tetapi teman-teman sekalian di dalam ayat lain dikatakan ditegaskan dan ini menurut ulama tafsir juga ya menjelaskan tentang ayat bahwasannya kalau Allah itu menghendaki ya untuk orang itu tetap di jalan yang benar di dalam syariat Allah, maka Allah akan menunjukkan kepada dirinya tetap berada di garis-garis eh, syariat Islam atau syariat Allah. Sehingga walaupun tidak ada rasul utusan datang kepada mereka, maka mereka tetap akan percaya kepada Allah dan beriman kepada Allah. Ya. Karena jelas bahwasannya di ayat lain itu eh, wa may yashrah sadrahu lil Islam itu ayat itu tafsirannya salah satunya adalah kalau Allah menghendaki orang itu untuk tetap berada atau mengimani Allah walaupun Islam itu belum datang kepada mereka, maka mereka tetap akan berada di jalan syariat Allah. Itu jawaban kedua. Jadi yang pertama tadi itu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, maka mereka tidak akan disiksa selama belum ada utusan datang kepada mereka. Nah, hal ini teman-teman sekalian berkaitan dengan apakah bapaknya Rasulullah ini yang sering muncul pertanyaannya. Apakah hanya bapaknya Rasulullah, Abdullah, itu masuk neraka?
atau tidak, ya. Apakah masuk neraka atau tetap berada di agamanya Milah Ibrahim atau agama nabi-nabi sebelumnya? Pendapat pertama mengatakan bahwasannya beliau itu eh, tetap berpegang teguh kepada agama nabi-nabi sebelumnya sehingga mereka selamat, sehingga beliau tetap selamat. Itu yang pertama. Kedua, beliau masuk kepada ahli fatrah. Kalau masuk ahli fatrah, di mana di situ tidak ada seorang nabi, tidak ada utusan datang kepada mereka, maka Allah juga wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Jadi mereka beliau ayah Nabi Muhammad itu tidak disiksa karena memang belum sampai kepada beliau tentang risalah. Itu pendapat kedua ya. Kecuali pendapat ketiga, teman-teman Wahabi itu mengatakan, wah itu masuk neraka begini, nah itu kita anak bari minhum ya. Kita bahas kembali kepada asas legalitas itu di dalam hukum pidana Islam bahwasannya la jarimata wala uqubata illa binnas. Tidak ada hukuman, tidak ada penegakan hukum, kepastian hukum, keputusan hukum apabila tidak ada keterangan atau penjelasan dari nas-nas baik itu Al-Quran ataupun Al-Hadis. Ini yang pertama ya tentang asas legalitas, asas-asas di dalam hukum pidana Islam. Yang pertama itu adalah asas legalitas. Implikasi daripada asas legalitas itu, teman-teman sekalian, bahwasannya perbuatan itu harus jelas dilarang di dalam nas, ya. Kemudian tentang sanksinya juga harus ditentukan di dalam nas. Tidak ada analogi ataupun kias dalam hudud, ya. Kalau jarimah hudud itu tentu sudah tidak bisa dianalogikan atau dikiaskan dengan yang lain. Kenapa? Kalau jarimah hudud itu sudah ada kepastiannya, ketetapannya di dalam Al-Quran. Ya, misalnya orang berzina, fajlidu mi'ata jaldah, maka deralah dia 100 deraan. 100 mi'ah itu, 100 itu tidak bisa dimaknai makna yang lain. Itulah yang disebut dengan asas legalitas, hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran dan hukumnya itu telah mengatur jumlah hukumannya, ya, untuk ditegakkan. Jadi kalau berzina itu misalnya tadi itu 100, kemudian orang yang minum minuman itu 40 dan yang lainnya. Itu yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Kemudian tidak boleh ada analogi atau kias-kias ke makna lain. Misalnya 100 itu mi'ah itu mau dimanai oh mi'ah ini kayaknya miyah gitu. Mi'ah itu 100 itu ternyata maknanya adalah air misalnya. Itu salah. Ya. Teman-teman sekalian, selanjutnya asas yang kedua dalam hukum pidana Islam, yang pertama tadi adalah asas legalitas, yang kedua adalah asas di dalam hukum pidana Islam itu tidak boleh berlaku surut. Artinya, hukuman tidak dijatuhkan untuk perbuatan sebelum adanya aturan yang jelas, ya. Kenapa? Karena harus ada kejelasannya di dalam Al-Quran ataupun hadis, ada penegasannya, ada ketentuannya, barulah itu berlaku ya. Kalau ternyata tidak ada seperti itu ya maka eh, perlu dicari lagi dalil-dalil kira-kira mana yang bisa ditarik untuk menentukan kepastian hukumnya itu. Teman-teman sekalian, maksud di dalam asas hukum pidana Islam, asas tidak berlaku surut itu adalah hukum pidana Islam tidak dapat diberlakukan secara retroaktif berlaku surut terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum hukum tersebut ditetapkan. Ya, misalnya nih, orang minum khamr itu proses penetapan hukum khamr itu ayat turun langsung mengharamkan tidak seperti itu.
Bahkan ada ulama yang menjelaskan sampai prosesnya itu 4 kali. Yang pertama itu apa diperah gitu ya. Itu tentang menjelaskan tentang khamar. Jadi diperah dulu di dalam ayat itu dijelaskan anggur itu diperah, tapi itu bukan menunjukkan bahwasanya khamar itu pada saat itu haram. Atau ayat yang kedua yang turun tentang ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati sholat saat kalian sedang mabuk. Ayat ini juga tidak menjelaskan tentang keharaman khamr, tetapi tidak boleh bagi yang mabuk itu melakukan sholat. Kemudian ayat yang ketiga, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabir wa manafi'u akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun. Di ayat yang ketiga itu menjelaskan bahwasannya Homer itu tidak lebih banyak manfaatnya daripada dosanya. Ini juga belum menetapkan bahwasannya eh, Homer itu haram. Kapan Homer itu haram? Ketika sudah turun ayat di Al-Maidah ya. Inna innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijzum min amalis syaiton fajtanibuhu. Itu ayat yang menjelaskan tentang keharaman khamr. Sehingga ketika ayat-ayat tadi turun tetapi belum ada penjelasan tentang kepastian hukumnya, ya belum berlaku. Apalagi kalau misalnya memang belum ada sama sekali di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka orang yang melakukan minum-minuman sebelum ada ayat itu, maka mereka tidak dikenai hukuman. Ini yang dimaksud dengan asas tidak berlaku surut, ya. Wa ma kana rabbuka yuhlikal qura hatta yab'atsu fi hatta yab'atsu, ya. Ini udah agak malam nih. Jadi Allah itu tidak mungkin dan Tuhanmu tidak membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus di ibu kota negara tersebut seorang rasul. Ya, hampir sama dengan tadi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Jadi wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsu fi ummiha rasula. Jadi dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Tuhanmu atau sebelum dia mengutus di ibu kota tersebut, di negeri tersebut seorang rasul. Ya, sama dengan tadi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Jadi prinsip dasar yang perlu kita pahami dari asas tidak berlaku surut ini, yang pertama adalah hukum berlaku sejak penetapannya. Kalau dalam bahasa Latinnya itu ex nunc, ex nunc. Ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah melindungi keadilan bagi individu. Kemudian tidak ada pertanggungjawaban sebelum adanya perintah atau larangan. Ya. Kemudian kecuali ada nas yang menghapus hukum yang lebih ringan. Jadi di dalam Al-Quran itu teman-teman sekalian, nanti ada yang disebut dengan nasih dan mansukh. Nah, ilmu nasih dan mansukh itu adalah ada ayat yang menghapus kepada ayat lain, ada ayat yang hanya menghapus hukumnya, tetapi ayatnya tetap ada. Ya, dan itu banyak di dalam Al-Quran. Ya. Ada juga ayat yang dihapus hukumnya oleh hadis. Itu bagi sebagian ulama itu dianggap tidak sesuai karena tidak mungkin Al-Quran itu dihapus oleh hadis, baik itu apalagi ayatnya, ya itu tidak mungkin dihapus oleh hadis. Kemudian hukumnya juga tidak mungkin dihapus oleh hadis. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tetap boleh. Misalnya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina
bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ayat ini berbicara tentang wasiat. Wasiat itu di ayat ini menurut sebagian ulama itu menjelaskan tentang kewajiban untuk bagi ahli waris kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Memberikan wasiat kepada siapa? Yang sebenarnya itu adalah ahli waris. Karena ahli waris tidak boleh di dalam hadis itu ditegaskan la wasiyata liwarisin. Menurut salah satu pendapat ulama mengatakan bahwasannya ayat ini kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta tadi itu hukumnya itu dinasah oleh hadis la wasiyata liwarisin. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwasannya ayat tentang wasiat tadi itu dinasah oleh ayat waris. Mana ayat warisnya? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Ayat. Itu teman-teman sekalian ya. Jadi yang kedua itu asas tidak berlaku surut ya. Asas tidak berlaku surut tadi maksudnya adalah hukum pidana Islam tidak dapat diberlakukan secara retroaktif atau berlaku surut terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum hukum tersebut ditetapkan. Ya. Kemudian yang ketiga, asas daripada hukum pidana Islam itu adalah asas praduga tak bersalah. Ya. Seseorang tidak dianggap, tetap tidak dianggap bersalah sampai ada bukti yang sahih. Ya, kenapa? Karena ada kaidah yang mengatakan al aslu fil insan al bara'ah. Pada dasarnya manusia itu adalah bebas, ya, tidak bersalah. Atau al aslu fil insan al hur. Ya. Pada dasarnya seorang manusia itu adalah manusia yang merdeka. Tapi bukan Said Didu dan kawan-kawan ya. Jadi di sini asas praduga tak bersalah itu posisi ketika orang itu dituduh sebelum ada bukti maka orang itu adalah uh, al aslu fil insan al bara'ah tadi dia terbebas dari tuduhan ini dan itu sebelum ada bukti yang menjelaskan menegaskan bahwasannya orang itu telah melakukan kesalahan. Makanya ada kaidah lain yang menegaskan bahwasannya ketika orang menuduh itu maka al-mudda'i wajib alaihi ayyakuna lahu al-bayyinah. Seorang penuduh itu maka dia harus ada bukti, wajib memiliki bukti, menghadirkan bukti bahwasannya yang dituduh itu benar-benar salah. Ya, tidak boleh kita menuduh orang sembarangan, apalagi fitnah itu harus dihindari teman-teman sekalian. Jadi maksud praduga, asas praduga tak bersalah di sini teman-teman sekalian, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang sah dan meyakinkan yang membuktikan kesalahannya, yang membuktikan bahwa bahwasan dia telah melanggar hukum, melanggar ketentuan hukum. Kalau sudah ada buktinya, sudah ada tanda-tandanya, ya maka di situ hukum berlaku bagi dirinya. Tapi kalau misalnya ternyata dia belum apa-apa, itu tetap kita kembalikan kepada titik nolnya tadi sebagai seorang manusia. Titik nolnya seorang manusia tadi apa? Al aslu fil insani al bara'ah atau al aslu fil insani al hur. Pada dasarnya yang namanya manusia itu adalah bebas, tidak bersalah. Ya. Dasar hukum untuk hal ini teman-teman sekalian, apalagi berkaitan dengan hudud, itu ada sebuah hadis Nabi yang menegaskan idra'u al-hududa bisyubhat. Tinggalkan, hindarilah hukuman hudud ya, hukuman hudud dengan apa? Dengan cara keraguan. Makanya kalau di dalam Islam itu menuduh zina itu dosanya besar sekali. Tidak boleh kita menuduh orang, oh ini berzina, kemarin berzina begini-begini gitu ya. Ternyata dia tidak melihat gitu.
Tidak melihat, tidak nampak, tetapi hanya menurutnya gitu. Itu tidak boleh. Karena kalau di dalam Islam itu ketika menuduh orang zina itu ketat sekali, harus menghadirkan empat saksi dan dia tahu bagaimana proses itu melakukan zina. Tapi kan sekarang udah canggih gitu ya, ada video, ada apa, ada CCTV, ya itu bisa dijadikan sebagai eh, alat untuk membantu persaksian tadi. Apakah boleh itu? Ya tetap boleh selama itu apa benar-benar kredibel ya terhadap eh, persaksian atau terhadap bantuan terhadap penetapan sebuah hukum. Ya. Oleh sebab itu, maka tadi itu hadis tadi itu idra'u al-hududa bisyubh. Tinggalkan, hindarilah penetapan hukum syubhat, hukum hudud apabila hanya berdasarkan keraguan. Karena implikasi hukumnya dalam peradilan, dalam hal asas praduga tak bersalah ini, yang pertama tentu beban pembuktian ada pada penuntutnya. Siapa yang nuntut maka dia harus membuktikan. Membuktikan apa? Membuktikan bahwasannya dia tidak bersalah atau dia bersalah itu ya. Kemudian keraguan akan menguntungkan terdakwa. Kemudian pengakuan, apabila ada pengakuan maka harus bebas dari paksaan. Sedangkan implikasi selanjutnya itu adalah saksi harus memenuhi syarat-syarat yang ketat. Ya. Kalau dia udah pernah berdusta misalnya, wah itu susah untuk menjadi saksi. Ya. Jadi itu yang nomor tiga teman-teman sekalian, bahwasannya asas dari hukum pidana Islam itu adalah asas yang nomor tiga, asas praduga tak bersalah. Kemudian selanjutnya asas keempat adalah asas pertanggungjawaban. Seorang ketika ingin memutuskan hukum atau berkata, membicarakan sesuatu, maka yakinlah bahwasannya apa yang dia putuskan, apa yang dia lakukan, itu kelak akan dipertanggungjawabkan semuanya. Makanya di dalam Al-Quran ditegaskan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Dialah yang akan memikul dosanya sendiri. Gitu ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, selanjutnya adalah tentang asas pertanggungjawaban pribadi tadi itu ya. Asas pertanggungjawaban pribadi bahwasannya setiap orang itu memikul dosanya sendiri. Kalau dia salah maka ya dia memikul sendiri. Oh dia berlaku baik misalnya. Ya dia dapat pahala sendiri. Maka jangan sampai sebagai seorang pengadil itu tidak melakukan ya. Karena kalau udah terjadi seperti itu ya dosanya ingat itu ditanggung sendiri. Gitu ya, teman-teman sekalian. Selanjutnya adalah asas kesamaan di hadapan hukum atau di dalam hukum positif itu equality before the law ya. Semua sama di depan hukum. Semua sama di mata hukum. Jadi tidak ada, oh ini anaknya tidak. Ya. Kalau di dalam Al-Quran ditegaskan, Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada perbedaan ini dan itu, ini, golongan itu. Tidak. Semuanya itu sama di mata hukum atau di depan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala itu semuanya sama. Yang membedakan apa ya? Ketakwaan nanti itu ya. Jadi jangan kemudian Anda keturunan kerajaan ini atau keturunan ini dan itu. Nah, itu merasa bahwasannya Anda akan terbebas dari hukum. Bahkan Rasulullah SAW jelas kepada anaknya Siti Fatimah ketika menegaskan apa yang disampaikan oleh beliau. Lau kanat Fatimah binti
sarakot lakotok tu yadah. Andai saja anak saya Fatimah ini mencuri, kata Rasulullah, lakotok tu yadaha, maka saya akan memotong tangan. Maka saya lah yang akan memotong tangan. Itu anaknya Rasul, anaknya Nabi. Rasul siap memotong tangannya. Gara-gara apa? Gara-gara mencuri misalnya. Kalau mencuri ya. Oleh sebab itu, maka teman-teman sekalian, asas kesamaan itu di depan hukum itu semuanya sama. Equality before the law. Semuanya sama di depan hukum. Ya, itu asas yang nomor 5 ya, yaitu kesamaan di depan hukum. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian, yang nomor 6 adalah asas keadilan dan proporsionalitas. Allah Subhanahu wa taala menegaskan innallaha ya'mur bil adl. Allah itu memerintahkan untuk berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian atau menyuruh berbuat adil, menetapkan suatu hukum, putusan itu harus berlaku adil. Hukuman itu harus seimbang dengan kejahatan yang dilakukan, tidak berlebihan dan tidak terlalu ringan. Ya, nah, itu salah satu pelaku hukum. Itu namanya proporsional dan adil. Kalau mencuri mangga, mencuri ubi, dulu ada namanya nenek nenek Sriani ke siapa itu di Jawa Timur. Mencuri ubi dihukum, sedangkan perusahaannya mencuri emas dan tambang di situ itu tidak dihukum. Ini kan tidak adil namanya, tidak proporsional, ya. Jangan membedakan ini si A, ini si B, ini agamanya ini sukunya ini ormasnya ini tidak boleh. Karena di dalam Al-Qur'an, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabul littaqwa. Ditegaskan di dalam Al-Qur'an itu bahwasanya janganlah karena ketidaksukaanmu, karena kebencianmu kepada seseorang, pada suatu kaum, suatu organisasi, satu etnis tertentu misalnya, berlaku tidak adil. Ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya, tidak berlaku adil. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena orang yang berbuat adil, berlaku adil itu dia lebih dekat kepada ketakwaan. Itu yang pertama, asas yang nomor 6 ya teman-teman sekalian. Jadi hukuman itu harus adil. Kemudian yang ketujuh ya, eh, asas yang nomor 7 ini teman-teman sekalian adalah apa yang nomor 7? Asas publikasi terbuka, open-net. Ya. Apa yang dimaksud apa asas terbuka itu? Bahwa pelaksanaan hukum dalam Islam itu bersifat terbuka di hadapan publik untuk memberikan efek jera dan pelajaran bagi masyarakat. Itu dalam hukum Islam ya. Makanya teman-teman kalau yang pernah ke Mekah atau pernah ke Jeddah ya, dekat Pasar Kornis itu adalah tempat mengeksekusi orang-orang yang dipenggal kepalanya. Jadi kalau di Kisos itu di situ itu, di dekat Pasar Kornis itu, di Jeddah itu di depan umum. Tujuannya apa tadi? Memberi efek jerah. Tujuannya itu ya. Maka dia terbuka, tidak boleh apa sembunyi-sembunyi, nah, itu tidak boleh. Ya. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ini asas yang nomor 7 teman-teman sekalian. Dalam hukum pidana Islam itu harus terbuka. Ya, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Apalagi di bawah tangan tidak boleh. Di bawah meja, di putusan di bawah meja juga tidak boleh itu ya. Tidak boleh seperti itu.
Oke teman-teman sekalian, selanjutnya adalah asas yang nomor 8 adalah asas syubhat keraguan. Ini harus ditinggalkan. Jika terdapat keraguan dalam pembuktian, maka hukuman itu digugurkan. Apalagi dalam hukum hudud tadi. Hadisnya tadi idra'u al-hudud bisyubhat. Hindarilah, tinggalkanlah penetapan hukum jarimah hudud apabila masih ragu-ragu atau ada keraguan, maka tidak boleh diputuskan itu. Nah, ya, kalau eh, data-datanya belum lengkap, tidak jelas itu ya, nah, itu tidak boleh diputuskan. Apalagi menyangkut nyawa orang. Karena kalau udah bicara Islam ini, hukum Islam ini, ya tentu berbicaranya adalah tentang, apalagi tentang jarimah hudud, kisos, itu ya tentang nyawa gitu ya. Teman-teman sekalian, kemudian yang selanjutnya, yang nomor 9 itu adalah asas kesempatan bertobat. Di dalam ayat Al-Quran itu ditegaskan bahwasannya innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna ilallahi min qaribin. Al-ayah itu ya. Bahwasannya taubat itu diterima apabila apa? Apabila orang itu melakukan kesalahan karena tanpa tidak tahu ya. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin. Kemudian karena dia melakukan kesalahan, dia segera bertobat itu. Ya, summa yatubuna min qaribin faulaika apa al-ayah itu ya. Saya takut salah kalau Al-Qur'an ini tak bisa dikarang soalnya. Hmm. Kemudian ayat selanjutnya walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadakumul maut. Al-ayah juga ya. Bukanlah tobat itu yang dia bertobat, dia dikasih kesempatan bertobat, dia melakukan kesalahan tobat lagi, melakukan kesalahan tobat lagi. Bukan yang seperti itu maksudnya. Dia bermaksiat, melakukan kejahatan, tobat, kejahatan lagi, tidak seperti itu. Di dalam Al-Quran itu tetap diberi kesempatan orang itu untuk berubah, tapi kalau dia tidak mau berubah, bermaksiat, balik lagi ke maksiatnya, balik lagi ke maksiatnya, itu tidak disebut dengan taubat tadi. Berarti kalau orang yang seperti itu, ya itu kesempatannya juga jangan diberi kesempatan terus, ya. Kenapa? Karena orangnya udah tidak jelas itu ya. Bahwasannya kalau orang bertobat itu sesuai dengan ayat yang pertama tadi, innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin. Ayat ya. Jadi taubat itu yang diterima, yang diampuni itu adalah taubat yang ketika melakukan dia tidak tahu dan segera bertobat. Jadi itu asas kesembilan teman-teman sekalian dalam hukum pidana Islam yaitu asas apa? Kesempatan untuk bertobat. Dari pertemuan kali ini teman-teman sekalian dapat kita ambil kesimpulan tentang asas-asas hukum pidana Islam itu. Yang pertama adalah bahwasannya keadilan itu adalah menjadi yang paling utama. Keadilan yang universal, objektif, ya. Tidak boleh saya tegaskan lagi, tidak boleh karena dia beda agama misalnya, kemudian dia persulit. Oh, dia beda etnis, beda suku, kita persulit. Oh, dia beda organisasi, kita persulit. Itu tidak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh. Oh, dia keturunan ini, keturunan raja, keturunan nabi, tidak boleh juga. Tadi saya katakan Fatimah saja kalau mencuri oleh Rasulullah akan dipotong. Atau hadis lain ditegaskan la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin walakin al fadla taqwa. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab ataupun orang ajam selain Arab kecuali apa yang membedakan ketakwaannya. Jadi asas pidana dalam asas asas hukum pidana Islam mencerminkan yang pertama adalah keadilan yang universal dan objektif. Kemudian yang kedua adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya yang nomor tiga adalah keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Selanjutnya yang nomor empat, ya,
Nomor 5 ya, nomor 5. Pencegahan kejahatan, ya, preventif dan penghukuman represif. Ya. Cegahnya bagaimana? Apakah dengan cara kekerasan atau dengan cara halus? Ya, kalau kejahatan tentu dengan bisa jadi dengan kekerasan ya. Kemudian yang keenam adalah memberi kesempatan untuk memperbaiki diri jika itu baru dilakukan ya. Tapi kalau dia langsung misalnya langsung mencuri tapi 1 triliun, 3 triliun itu jangan dikasih kesempatan. Tambah bangkrut nanti negara kita ini. Tidak boleh ya. Udah jelas-jelas mereka ngerampok duit negara misalnya. Nah, itu saya setuju hukuman mati bagi para koruptor. Ya. Landasannya apa? Landasannya jelas di dalam Al-Quran. Wa yas'auna fil ardi fasada. Mereka itu melakukan apa kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Kok bisa orang korupsi melakukan kerusakan di muka bumi? Nah, ini apa jawabannya panjang teman-teman sekalian. Ini bisa 2 SKS ya. Kemudian tadi itu adalah cerminan dari hukum Islam itu yang mencerminkan tentang keadilan, objektif dan yang lainnya. Kemudian nilai-nilai universal yang ada di dalam Al-Quran, apa di dalam hukum pidana Islam atau di dalam asas-asas hukum pidana Islam itu adalah asas-asas dalam hukum pidana Islam itu mengandung nilai-nilai kemanusiaan, ya, nilai kemanusiaan yang universal. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin. Kecuali menjadi rahmat atas alam semesta. Jadi bukan rahmatan lil mukminin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil insan, tidak, tetapi semua isi alam semesta. Jadi manusia, hewan, tumbuhan itu masuk di dalam rahmatan lil alamin ya. Itu nilai-nilai universal ya. Nilai-nilai universal yang ada di dalam hukum pidana Islam. Contohnya apa? Seperti kepastian hukum, keadilan, ya, perlindungan hak individu, dan keseimbangan dalam penerapan sanksi. Tujuannya teman-teman sekalian tetap kepada awal tadi, bahwasannya tujuan daripada penerapan hukum pidana Islam atau novelty dari bukan kebaruan ya, tetapi eh, esensi daripada penerapan hukum Islam itu atau hukum pidana Islam itu ya tentu kembali kepada yang 5 tadi. Hibduddin, hibdun nafas, hibdul akal, hibdul hibdul nasal, dan hibdul mal. Ya, menjaga agama atau memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Lalu bagaimana orang yang tidak mau nikah? Nah, itu berarti dia tidak mau menjaga hibdun nasalnya. Maka segera menikahlah yang belum menikah. Terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin ini saja dari saya tentang asas-asas dalam hukum pidana Islam. Ya, jadi sudah kita jelaskan secara rinci dari tadi tentang asas-asas atau asas legalitas di dalam hukum Islam. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.